The power of... Ya, halo Honda Lovers. Ya, ini kami dari Honda Bandung Center balik lagi ke Gias 2024 dan kebetulan kita sedang ada di booth-nya Honda. Dimana kalau kita tahu tiap tahunnya itu Honda itu selalu memunculkan produk-produk yang wow, yang baru, entah itu konsep, entah itu hanya display aja, hanya on display, dan salah satunya spesial display di Gias 2024 ini adalah Honda Stepwagon, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ini kalau dari depan karena dia sudah menggunakan logo H dengan ada lingkaran birunya, artinya sudah hybrid. Ini tipenya yang Stepwagon yang Prada, teman-teman ya. Karena kalau di luar itu ada yang tipenya Air, dia menggunakan mesin turbo. Kalau yang ini dia menggunakan mesin full hybrid ya. Jadi teknologi terbarunya Honda nih ya. Aduh gila, ini Stepwagon itu benar-benar menjawab kerinduan kita semua kali ya, buat teman-teman ya. Line up Honda, dimana kalau dulu mungkin teman-teman pernah naik mobil Honda Freed ya, seneng duduk di baris kedua Honda Freed karena itu mobil family oriented banget, ataupun juga seneng duduk di Honda Odyssey yang luas banget. Nah, ini tuh salah satu MPV boxinya Honda, teman-teman. Lihat deh desainnya, kotak, simple, nggak macem-macem. Dan emang buat keluarga mah mengutamakan keluasan bagasi, kabin ya udah kayak gini mobilnya gitu ya. Oke, jadi untuk Stepwagon ini kita bisa lihat sendiri di sini menggunakan teknologi hybrid, full hybrid ya. Lalu juga di bagian tampak depan eksteriornya dilengkapi juga dengan chrome yang manis memanjang di bagian depan. Lalu di sini kita bisa lihat ada di grillnya nih dengan sentuhan glossy-nya, dan chrome juga memanjang di bagian bawahnya. Dan untuk lampunya teman-teman ya, lampunya juga dia sudah menggunakan teknologi full LED. Ada LED sequential juga ya untuk lampu sennya kanan dan kiri di bagian depan. Ya, lalu di bagian bawahnya terdapat 4 titik parking sensor, dan di bawah sini ya, sedikit nyumput ya, ini ada LED fog light juga teman-teman ya. Waduh, keren banget ya. Sayang sekali karena ini hanya special display ya. Jadi di 2024 ini hanya special display, kita tidak bisa mencobanya. Dan unit ini juga per 2024 ini tidak dijual. Jadi hanya untuk menunjukkan saja. Gimana nih menurut teman-teman? Unit ini pantas nggak untuk dibawa ke Indonesia dan dijual ya? Oke, mungkin bisa nanti tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nah, kita langsung aja ke bagian samping ya. Lihat dari si Honda Stepwagon. Yuk, bagian samping. Yes. Sekarang kita udah ada di bagian samping dari si Honda Stepwagon. Gila, dimensinya teman-teman panjang banget ya. Buat mobil keluarga ini memang udah cukup banget untuk mengakomodir si penumpang dalamnya. Nah, kalau kita lihat bagian samping ke depan dulu deh, tadi saya sedikit lupa nih. Untuk si Stepwagon tentunya kita bisa lihat ada kamera di atas, sensor itu Honda Sensing ya. Jadi sudah dilengkapi juga dengan fitur keselamatan tercanggih Honda untuk Honda Sensing, teman-teman. Jadi ada fitur CMBS, LCAS, dan lain-lain tuh ya. Udah lengkap banget untuk safety-nya. Nah, ke bagian samping kita bisa lihat untuk profil bannya dulu kali ya. Ke bagian velg dan profil bannya. Ya, di sini untuk si bannya sendiri dia ringnya 17 ya, desainnya palang two tone alloy gini. Wah, keren ya. Lalu juga dengan ban profilnya 20555 Bridgestone Turanza, teman-teman ya. Jadi ini buat kenyamanan mobil keluarga ini udah oke banget ya profil bannya. Oke. Nah, sekarang kita langsung lihat ke bagian spionnya. Spionnya juga sudah dilengkapi dengan LED juga lampunya, dan di sini juga ada blind spot ya, blind spot monitoring juga atau Honda Lane Watch sebelah sini. Oke, nah ini untuk bagian sampingnya ya, sliding door ya, ini hal yang sangat menyenangkan ya. Dan menariknya lagi, kalau kita ngebukanya itu elektrostatik ya, jadi kita tinggal tekan aja sini, sesimpel itu aja ya, pintu akan langsung terbuka. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam, saya pengen nunjukin dulu nih bagian yang gak kalah pentingnya dari sebuah mobil MPV, yaitu bagian belakang. Yuk, kita langsung aja ke bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang nih teman-teman ya. Jadi tentunya teknologi lampunya dulu kali ya. Kita bisa lihat ya lampunya kanan kirinya ya sudah full LED juga. Lalu di bagian atasnya tail lightnya juga sudah LED. Parkir sensor 1, 2, 3, 4 ya. Ada tulisan Stepwagon sebelah kanan. Lalu tipe Spada di sebelah kiri ya, dengan emblem eHEV ya, dan juga logo Honda yang keren banget, ada warna birunya ya. Ada juga list chrome di sini, wiper belakang, defogger lengkap juga, dan di sini ada kamera ya, kamera mundur juga. Nah, untuk aksesnya nih ya, dari bagian belakang. Ini penting banget ya untuk sebuah mobil keluarga, naruh barang yang gede, yang dimensinya besar ya. Nah, ini bagian belakangnya kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada magic seat. Ini untuk sebetulnya posisinya adalah baris ketiga, ini mudah sekali ya. Nah, ini
kalau misalnya kita lipat, ya ini udah bisa baris ketiga. Dan untuk nuruninnya pun juga gampang teman-teman ya. Jadi kita tinggal dorong aja, tarik aja ini, set, langsung ke belakang. Oke, sip. Jadi rata lantai. Kalau misalnya kita mau bawa barang dengan mengorbankan baris ketiga yang dilipat, ini sih dimensinya luar biasa ya, besar banget ya teman-teman ya. Kita bisa bawa sepeda lipat mungkin di sini ya, koper ukuran besar juga aman banget masuk sini. Oke. Ya, secara dimensi sih untuk mobil keluarga MPV ini udah nyaman banget ya. Ya, ini kalau misalnya kita kita pasang baris ketiganya juga ada ruang juga ya yang cukup dalam di bagian sini. Jadi bisa naruh barang dengan dimensi yang cukup tinggi juga ya. Lalu di bagian atas ini juga ada lampu juga. Wah, keren. Luas banget ya. Jadi udah kebayangkan kalau misalnya kita mau bepergian jauh pakai mobil Honda Step Wagon ini, bawa barang apa aja, karena apapun barang yang kita bawa kayaknya bisa masuk ke Honda Step Wagon ini. Oke, langsung aja. Mungkin, dan ini juga untuk si power back door-nya juga bisa diatur ketinggiannya ya. Kalau kita tekan, ya ini kita tutup aja langsung, otomatis dia. Langsung mungkin kita langsung ke bagian samping ya, kita masuk ke baris kedua ya. Yuk. Nah, untuk di baris kedua ya, karena ini mobil keluarga, tentunya membutuhkan mobil dengan akses yang mudah buat dinaiki siapapun. Dan ya semudah itu ya, kita nggak perlu effort yang lebih untuk naik mobil ini. Langsung duduk di baris kedua. Ini menggunakan captain seat ya untuk di baris keduanya dengan modal Ottoman. Dan yang menyenangkan adalah tentunya pengaturan kursinya ya. Di sini kalau saya naikkan ke atas, ini bisa saya geser kanan kiri ya. Posisinya ya, kanan kirinya bisa diatur. Oke, lalu maju mundur juga bisa ya. Jadi mau gimana pun, ya ini untuk reclining ya bisa sangat rebah sekali. Lalu di bagian sini untuk kaki ya. Nah, ini untuk kaki ya. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini, saya rebahkan lalu saya mundurkan lagi. Ya, ini posisi maksimal ya, dimana ini bisa memberikan kesenangan pada saat duduk di baris kedua, ya nyaman banget. Oke, lalu kita bisa lihat juga di sini ada untuk lokasi penyimpanan cup holder ya, untuk menaruh makanan, bisa mudah juga dilipatnya. Dan ini untuk port pengecasan ya, USB-C, ada juga laci penyimpanan. Ini untuk menutup pintu ya, jadi menutup pintunya kita bisa tekan ini untuk menutup. Lalu ini untuk power window, ada juga slot untuk botol juga ya, di sini masih ada ya. Oke, kebayang luas banget ya ada di bagian sini. Dan untuk AC-nya ya di baris kedua ini ada di sebelah kanan ya, bukan di atas tapi ada di kanan dan kiri pengaturannya. Lalu juga kisi-kisi AC-nya juga ada di sebelah kanan. Ya, ini sih luas banget ya. Nah, penasaran mungkin pengen tahu di baris ketiga kayak gimana duduknya, sempit atau enggak? Yuk langsung aja kita lihat di baris ketiga. Oke, nah teman-teman, gue udah di baris ketiga nih ya. Dimana biasanya baris ketiga itu tidak semewah baris kedua, tapi yang gue rasakan di sini adalah ini nggak kalah mewahnya, karena dia juga sudah menggunakan jok kulit, ada kombinasi fabric bagian tengahnya dan luas. Ya, jadi untuk anak-anak sih ini cukup banget, apalagi akomodasinya juga sangat lengkap. Cup holder di satu sisi ini ada 2. Lalu juga ada power outlet juga, pengecasan untuk USB-C, dan di sebelah kiri juga sama pengecasan handphone USB-C juga dengan power outlet 12 volt ya. Dengan juga headrest adjustable, dimana di sini ada 3. Berarti total untuk mobil ini idealnya bisa dinaiki oleh 7 orang. Ya, baris ketiga 3, baris kedua 2, dan baris pertama ada 2. Ya, lalu juga untuk AC-nya juga dia mendapatkan kisi-kisi AC tersendiri ya di baris ketiga. Ya, seperti itu. Dan ini juga ada airbag yang memanjang untuk set curtain airbag-nya ya. Berarti ini total mobilnya ada 6 airbag. Teman-teman ya, untuk mobil ini Step Wagon ini sudah sangat safety sekali. Ya, lalu di bagian depan tadi baris kedua ada Isofix juga. Dan tadi yang saya rasakan pada saat masuk ke baris ketiga ini, akses saya sebagai orang dewasa sih mudah banget ya. Jadi nggak ada rasa-rasa sempit gitu ya, bisa langsung masuk ke baris ketiga. Ya, overall sih udah nyaman banget baris ketiga. Dan view yang saya lihat dari duduk di baris ketiga ke depan juga itu luas banget
ya, enak banget. Oke, mungkin langsung aja rasain duduk di baris pertama nih ya, yang ditunggu-tunggu. Yuk, kita langsung baris pertama. Yes, ini untuk baris pertama, teman-teman. Kesan pertama yang saya dapetin adalah visibilitas yang luas banget ya untuk Honda Stepwagon ini. Jadi kita sebagai driver ini dimanjakan banget untuk melihat kanan kiri ya, pokoknya depannya enak banget. Lalu juga kaca di pilar A ini juga sangat-sangat membantu ya, mengurangi sudut buta. Jadi secara visibilitas sih ini mobil ini nyaman banget, enak banget buat dikendarai ya. Ini juga ada sun visor juga yang ukurannya cukup besar ya, tapi ketika saya duduk ini tidak menghalangi ya. Dilengkapi juga dengan kaca dan lampu juga ya. Lalu juga ada spion tengah. Di sini juga ada lampu baca ya. Lalu juga sebelah kiri juga dilengkapi juga dengan sun visor with lamp juga. Nah, bagian dashboardnya nih ya. Dashboardnya ini karena dia tidak terlalu menghalangi pemandangan, tampilannya jadi clean ya. Lalu juga materialnya juga baik. Nah, untuk kompartemennya ya, jadi di sini banyak sekali kompartemen untuk menaruh cup holder ya, lalu juga untuk menaruh barang-barang di sini ya, laci penyimpanan juga ya. Dan di sini AC ya. Untuk AC sendiri dia sudah dual zone ya. Ada auto juga di sini, lalu juga untuk pengaturan defogger depan belakang, semburan, kaki, dan juga untuk pengaturan AC di belakang juga kita bisa setting on off dari bagian sini ya. Jadi ini udah nyaman banget. Dan untuk isi AC bagian tengahnya seperti ini lampu hazardnya. Nah, ini yang menarik ya. Kayaknya di sini baru nih ya kita melihat displaynya di mana mobil Honda tidak ada tuas transmisinya ya. Jadi di sini dia sudah menggunakan tombol saja. Ini untuk P, R untuk mundur, netral, dan ini untuk DB drive and battery atau brake ya. Karena dia sudah menggunakan baterai juga, hybrid juga di sini. Untuk memaksimalkan pengecasan tinggal kita pencet aja nih yang B ya. Lalu di sebelah kanan ada mode Econ juga di sini untuk efisiensi bahan bakar, EPB, dan brake hold. Ya, jadi di sini tampilannya tidak ada tuas transmisi, tidak ada rem tangan konvensional, jadi lebih clean. Lalu juga di sini juga ada lagi untuk menyimpan cup holder, power outlet, penyimpanan terbuka, dan juga ada untuk soket pengecasan. Di sini juga sudah ada kompartemen yang besar sekali. Dan juga ada senderan tangan ya, baik di driver maupun di penumpang sebelah kiri. Nah, lalu di sebelah depan setir ini untuk setirnya sendiri dia sudah full LED. Di sebelah kanan ini ada pengaturan Honda Sensing ya, LCAS, lalu juga pengaturan ACC with low speed follow juga. Sebelah kiri pengaturan audio, dan di sini ada selektor juga ya. Jadi fungsinya di sini untuk pengecasan daya maksimal pengecasan untuk menambah pengecasan ya si baterai ya. Lalu juga untuk pengaturan setirnya dia ini hanya maju mundur saja. Nah, lalu di sebelah kanannya untuk smart entry-nya, push ignition sistemnya di sebelah kanan, ada juga di sini untuk cup holder-nya juga, dan ini untuk pengaturan ya sliding door-nya. Jadi kita bisa atur dari posisi driver dan juga pengaturan untuk membuka bagasi. Ya, oke, ini nyaman banget ya. Sekarang mungkin kita langsung lihat ke baris di paling depan ujung, yaitu si ruang mesin ya. Ya, yuk langsung lihat aja ruang mesinnya. Ya, oke, teman-teman. Nah, ini kita udah di bagian ruang mesin ya dari si Honda Stepwagon. Jadi di sini mesinnya 2000 cc, 4 silinder ya, DOHC. Jadi dikawinkan si tenaga dari mesin dengan motor listrik menghasilkan tenaga sekitar 184 PS dengan tenaga torsi 315 Nm. Ya, jadi untuk teknologinya sendiri dia fungsinya sama dengan si CR-V hybrid maupun Accord hybrid yang sudah dijual di Indonesia. Ya, jadi gimana teman-teman? Setelah kita lihat baris kedua, ketiga, pertama sampai mesinnya, Stepwagon ini cocok nggak kira-kira kalau dijual di Indonesia? Ya, kalau saya sih tadi udah masuk, udah ngelihat interiornya, udah ngerasain duduk di belakang kemudinya, saya rasa ini mobil yang cocok ya. Karena bagaimanapun sebuah mobil MPV keluarga yang sliding door itu punya daya tariknya tersendiri ya, gitu teman-teman. Jadi semoga saja ya Honda bisa
memasarkannya di Indonesia untuk step wagon gini. Oke, teman-teman, gitu aja mungkin dari saya Reza dari Honda Bandung Center. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.